Bangga bersarung mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Pemirsa Al-Bahjah TV, kembali lagi bersama saya Firas Bizi, yang insya Allah kita akan menemani waktu jelang berbuka puasa Ramadan dengan program spesial tentunya, yaitu program Dakikoh. Program yang insya Allah kita akan berbincang-bincang mengenai hal-hal menarik dan bermanfaat, tentunya bersama guru kita tercinta, Buya Yahya. Namun sebelumnya kita akan sapa terlebih dahulu guru kita tercinta, Buya Yahya. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Buya? Alhamdulillah sehat, berkat doa semuanya. Dan semoga Allah senantiasa menjaga kita, mudahkan kita Amin. untuk menghidupkan bulan Ramadan dengan amal-amal siang hari puasa, malam taraweh, dan Al-Qur'annya semoga terus berjalan dan semakin banyak insya Allah yang dibaca. Banyak zikir, banyak sedekah insya Allah. Amin. Mudah selalu Buya. Amin. Baik Buya, kita akan langsung masuk kepada pertanyaan. Bulan Ramadan ini kan adalah bulan yang suci, bulan yang dimana kita disunahkan untuk sholat tarawih. Namun sebenarnya makna sholat tarawih itu sendiri apa Buya? Baik, bismillah. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Tidak ada istilah tarawih pada zaman Nabi. Yang jelas Nabi itu melaksanakan sholat di malam hari bulan Ramadan, dimulai dari sholat sendiri, qiyamul lail, sendiri diikuti sahabat Nabi, diikuti hari berikutnya, semakin ramai. Hari kedua, ketiga semakin ramai. Di hari yang keberapa begitu, 5 atau keempat begitu, akhirnya Nabi tidak keluar, sholat di rumah. Kemudian Nabi datang di pagi harinya, aku melihat kalian menunggu, dan aku tahu, dan aku sengaja tidak keluar karena aku takut nanti diwajibkan atas kalian cinta Nabi. Bukan berarti tidak boleh. Sehingga itu yang difahami ulama, sehingga Qiyamul Layali Ramadan, menghidupkan malam Ramadan bukan hanya di 5 hari, tapi sampai hari 30. Nah, itu Qiyamul Lailnya Nabi SAW, atau sholat, ya, setelah itu ada istilah sholat taraweh. Itulah sholat tarawehnya Nabi SAW. Taraweh itu dari tarwehah, jadi taraweh itu karena sholatnya banyak, sehingga setelah 2-4 rakaat ada tawaf, nyantai, 2-2 tawaf, ya, 2-2 tawaf begitu. Nah, jadi sholat tarawih adalah sunnah yang sangat dikokohkan. Jangan sampai seorang mukmin tidak melakukan sholat tarawih, ya, rugi dong di bulan Ramadan. Kemudian di sana ada sholat witir, yang itu adalah fi Ramadan wa fi ghairi Ramadan. Di bulan Ramadan, di luar Ramadan ada namanya sholat witir. Ada sholat witir. Nah, bilangan sholat tarawih ini dulu, kita tidak aneh kalau hari ini kita memperdebatkan tentang bilangan tarawih. Itu ilmunya sangat jelas kok. Nggak ada tarawih yang bid'ah. Anda berapa saja melakukan sholat tarawih, nggak ada yang bid'ah. Jadi nggak perlu memperdebatkannya. Yang jelas, Nabi pernah melakukan sholat malam, itu sunnah yang sesungguhnya. Adapun bilangannya, tidak ada ketentuan dari Nabi. Tidak ada ketentuan dari Nabi. Kalau selama ini kita mendengar tarawih ada 8 rakaat dan ada 20 rakaat, dua-duanya bukan bilangan tarawihnya Nabi, karena Nabi tidak menentukan bilangannya. Dalam hadis yang tadi kita ceritakan, Nabi yang ditemui Nabi melakukan sholat saja. Yang ada bilangan sholat tarawih, Nabi SAW melakukan sholat tarawih, hadis Aisyah, yang sebagian orang menganggap itu adalah hadis tarawih. Tidak, Nabi la yazidu fi Ramadan al fi Ramadan. Nabi tidak menambah di bulan Ramadan dan di luar Ramadan dari 11 rakaat, itu witir. Jadi bilangan sholat tarawih Nabi adalah tidak ada. Karena terbuka, maka jangan ada yang mengatakan bid'ah. 8 rakaat bukan bid'ah, 20 rakaat juga bukan bid'ah. Ini yang ada pada zaman Nabi SAW. Kemudian setelah itu, pada zaman Sayyidina Umar bin Khattab, kemudian Sayyidina Umar bin Khattab dan para sahabat Nabi mengambil bilangan angka, yaitu 20 rakaat. Lagi-lagi 20 rakaat bukan bilangan sholatnya, sholat tarawihnya Nabi SAW. Dan 8 rakaat juga bukan bilangan sholat tarawih Nabi Muhammad. Dua-duanya bukan sholat bilangan Nabi Muhammad. Tapi ini tidak bertentangan, karena Nabi tidak menentukan. Jangan mengklaim 20 rakaat sholatnya Nabi, bilangan Rasulullah. Salah, bohong Anda. Atau 8 rakaat, Anda juga bohong. Sebab kisah 8 rakaat, tahun 3 itu witir.
Nah, ini yang ada. Kemudian Sayyidina Umar bin Khattab dan para sahabat Nabi melakukan 20 rakaat. Itu yang dipilih oleh beliau. Dan kemudian diikuti. Sehingga sampai 4 madhab melakukan 20 rakaat. Apakah artinya yang 8 rakaat salah? Ya enggak dong. Mau enggak tarawih pun juga enggak salah kok. Herannya hari ini orang bermusuhan tentang itu semuanya. Hanya kenapa kok jumhur 4 madhab mengambil 20 rakaat ini? Nah, yang berbeda madhab Malik saja. Madhab Malik bukan 20 rakaat, akan tapi ditambah menjadi 36 rakaat. Jadi itu kenapa? Karena madhab Malik itu adanya di Madinah waktu itu. Sebab di Makkah itu memang 20 rakaat, tapi setiap 4 rakaat tawaf. Setiap 4 rakaat tawaf, setiap rakaat tawaf. Kemudian yang berada di Madinah, tawafnya yang ada di Makkah itu kita tidak mau dong kalah, kita harus bersaing. Selagi Nabi tidak melarang, kita bersaing. Orang Makkah sholatnya memang setiap 2-2-4 rakaat kemudian tawaf. 2-2-4 tawaf, saya tidak mau kalah. Kita tidak mau kalah di Madinah. Sehingga mereka tawaf, kita sholat juga. Ditambah 2-2 lagi. Sehingga kalau dihitung 20 menjadi 16. Menjadi 36. Itu 36 rakaat. Itu dalam mazhab Imam Malik. Nah, jadi intinya kalau di bulan Ramadan berlomba-lomba, kita bukan saling mengurangi. Nah, kemudian setelah itu kenapa kok tiba-tiba yang 20 rakaat menjadi di hampir 4 mazhab semuanya mengambil? Karena apa? Madhab Malik pun juga sebenarnya 20 rakaat. Hanya di situ ada pendapat dari Imam Malik, pendapat dari Malikiyah, ulama Malikiyah mengatakan menjadi 36 karena itu tadi. Yang jelas semuanya itu bukan bid'ah. Lalu kenapa kok ulama mentarjih mendahulukan yang 20 rakaat daripada yang lainnya? Kenapa bilangan kok jadi bilangan favorit? Ya, karena sahabat Nabi yang melakukan, Sayyidina Umar bin Khattab. Jadi kalau orang melakukan sholat tarawih 8 rakaat, dia telah menjalankan sunnah Nabi, sunnah qiyamul lail, sunnah tarawih, sunnah Nabi SAW. Baik. Yang 20 rakaat sama menjalankan sunnah Nabi, sunnah tarawih. Plus ada tambahannya kalau 20. Sunnat khulafaur rasyidin yang Nabi alaikum bisunnati wa sunnatul khulafaur rasyidin. Sehingga orang yang mengambil 8 betul sunnah Nabi, yang 20 juga sunnah Nabi plus Sayyidina Umar bin Khattab melakukannya. Sehingga menjadi diunggulkan dalam hal ini. Itu gambaran tentang tarawih. Maka jika demikian, janganlah kita ribut urusan tarawih. Hanya sekarang ini gimana ya? Masjid itu hendaknya mana yang harus kita hadirkan, yang 8 atau yang 20 kan begitu. Nah, kalau sholat fardu kan fardu wajib. Kita tidak boleh memperpanjang menjadikan orang jenuh. Karena fardu itu kan semua harus melakukan. Tapi kalau sunnah hendaknya setiap masjid itu kita buat program acara yang banyak supaya nanti jika ada orang yang semangat belajarnya tinggi itu biar terpenuhi keinginannya. Karena ini adalah amalan sunnah yang nggak kuat juga nggak apa-apa. Ngambil misalnya setiap malam hendaknya dihidupkan masjid dengan iktikaf dengan ini. Panitianya menghidupkan. Biarpun tidak semuanya bisa iktikaf, tapi paling tidak yang semangat giat itu bisa beriktikaf. Maka kalau seandainya di dalam masjid itu adalah 20, kita sampaikan, yuk kita setiap masjid kita jadikan 20 rakaat. Bagi yang nggak mampu, oke lah putus 8 rakaat. Tapi kalau dibalik, masjid ini 8 rakaat, yang biasa 20 menjadi nggak ada temennya, nggak jadi juga. Akhirnya malah mengurangi. Karena selagi ini adalah bukan bid'ah, maka yang mengatakan ada tarawih bid'ah adalah bid'ah dia. Ingat catat, yang mengatakan ada tarawih bid'ah dia adalah bid'ah, nggak bid'ah. Sehingga kalau seandainya ada orang melakukan 20 rakaat, nah tinggal yang nggak mampu berhenti, selesai. Tapi kalau dibalik 8 rakaat, maka nanti yang semangat mau tarawih lagi jadi nggak enak. Yang jelas nggak ada masalah, bebas kok ini. Hanya ini himbauan aja semacam ini supaya apa? Karena di bulan Ramadan itu adalah bulan kita meningkatkan ibadah, jangan sampai dikurangi. Kalau perlu witirnya jangan 3 rakaat. Kita membuat witir seperti witir Nabi, 11 rakaat kadang-kadang. Biarpun tidak setiap saat, khususnya di 10 akhir Ramadan. Sholatnya 20 rakaat, witirnya berapa? 11 rakaat. Jadi berapa? 31. Alangkah indahnya. Ini yang perlu kita hadirkan. Kemudian juga jangan sampai kita ini ketinggalan sholat tarawih. Jadi sholat tarawih itu dilakukan adalah setelah melakukan sholat isya. Siapapun. Dan tidak harus berjamaah. Hanya kalau kita sholat berjamaah di masjid itu lebih ringan. Bayangin sholat 20 rakaat di rumah di kamar sendiri itu lama banget. Kayak nggak jalan-jalan ini. Masih, tapi kalau sudah ramai bersama-sama itu ada ringan.
semangat itu. Kemudian juga kalau kita bekerja, kita sholat sendiri, tarawih sendiri, boleh kita melakukan itu semuanya. Jangan sampai kita ketinggalan sholat tarawih, termasuk diantaranya kita bisa melakukan sholat di atas kendaraan. Kalau mungkin kerjaan kita adalah mungkin kita sopir dan sebagainya. Yang penting saya sudah sholat isya, saya bisa melakukan tarawih di atas mobil saya, di atas kendaraan. Jujur kalau dari kendaraan kita di atas mobil, setengah jam sudah 20 rakaat. Allahu Akbar gini. Kiblat kita adalah arah kendaraan kita. Ya orang kalau punya ilmu kan enak, nggak ada ketinggalan tarawih. Misalnya kita lagi bepergian, ya Allah, saya ngejar tarawih di masjid, nggak mungkin. Tapi saat aku di atas kendaraan, langsung sholat. Sholat isya dulu di masjid, turun di masjid atau kemana. Setelah itu dia melakukan perjalanan. Sholat tarawih, Masya Allah, 30 rakaat. Witirnya 11 rakaat. Enak seperti itu. Jadi jangan sampai ada yang meninggalkan tarawih. Tadi berbicara Buya, untuk semangat kita sholat tarawih, alangkah baiknya kita juga berjamaah, semangat bareng-bareng. Nah, namun di tengah pandemi ini seperti apa Buya? Ya, yang menjadikan ukuran kita ini kan semangat itu. Kalaupun ada pandemi, semangat nggak boleh luntur. Kita bisa melakukan tarawih, kalau nggak bisa di masjid, tarawih di rumah kita sendiri. Bahkan kita ajari anak-anak kita, anak laki-laki kita sudah mulai dewasa untuk jadi imam. Bergantian biar nggak capek nih, 4 rakaat. Nggak sadar. Tapi kalau langsung jadi imam 20 rakaat itu dia kelenger anak pertama kita. Anak pertama 4 rakaat, baru anak kedua 4 rakaat, terus begitu. Alangkah indahnya. Jadi tetap nggak boleh kita itu putus asa. Pandemi ya tetap jaga kesehatan. Dan mungkin betul di saat ada pandemi ya kalau memang ingin sholat di rumah, jika itu memang di luar masih keadaan kurang baik ya lakukan sholat di rumah. Yang penting niat dan kerinduan, jangan meninggalkan tarawih. Bukan sekedar pandemi tadi yang kami sampaikan tadi. Jangan dijadikan keadaan itu alasan untuk meninggalkan sholat tarawih. Kita bisa tarawih di mana saja kok. Apalagi pandemi di rumah kita dan tidak harus berjamaah loh ya. Kita bisa sholat tarawih sendiri. Itu tadi memang berat sholat berjamaah di keluarga kita dan seterusnya. Itu harus kita lakukan. Pandemi sebetulnya kalau kami hikmah ya, mengambil hikmah. Karena tidak ada yang Allah berlakukan kepada hambanya kecuali ada kebaikan di balik itu semuanya. Sebenarnya pandemi ini kita kayaknya oleh Allah suruh ngajari keluarga kita kayaknya. Supaya kita ngontrol rumah kita. Jadi jangan sampai ada ibu-ibu yang ketinggalan tarawih. Selama ini ibu yang sedang masak nggak tarawih. Dia lebih senang masak daripada tarawih. Jadi alasan tidak tarawih masak di rumah dan sebagainya. Anak kita dan sebagainya. Tapi dengan begini tidak. Di rumah kita akan terpantau tarawih, belajar. Dan mungkin kita bisa membiasakan anak kita pesan ibadah itu di mana saja bisa kita lakukan. Bahkan mungkin kita juga melakukan sholat tarawih, kadang-kadang kita harus pindah suasana loh ya. Monoton begitu, kalau dengan anak-anak kita pindah ke sana. Selagi di rumah, di keluarga kita. Tiba-tiba di teras depan, tiba-tiba di bawah pohon sana, dan sebagainya. Selagi di rumah, bebas. Karena tidak di masjid. Itu jadi kita bikin suasana indah. Sambil mungkin nyantai tarawih itu tidak harus 1 jam selesai, mungkin harus pakai 2 jam. Kenapa? 2 rakaat, 4 rakaat, ngaji. Sambil ada yang cerita tentang agama, ada yang ngajari. Dibikin seindah mungkin deh di rumah kita. Jadi pandemi tidak ada alasan bagi kita untuk meninggalkan sholat tarawih. Tarawih adalah sunnah yang sangat dikukuhkan, pahalanya besar. Kemudian lain lagi, witirnya. Witir itu adalah bagi Nabi wajib. Menurut madhab sampai madhab Hanafi. Jadi witir adalah masuk tingkat tinggi. Dan juga jangan lupa sholat sunnah ba'diyah isya. Karena sholat sunnah ba'diyah isya itu pahalanya lebih gede daripada sholat tarawih itu sendiri. Banyak orang tarawih tapi nggak sholat ba'diyah isya. Sebab kalau ba'diyah isya rawatib dikukuhkan, pahalanya besar. Sehingga sholat tarawih nggak bisa dibanding dengan ba'diyah isya. Makanya jangan sampai kita sholat tarawih tapi ba'diyah isya-nya enggak. Itu karena ketidakmengertian. Sholat ba'diyah isya dulu, baru satu sholat tarawih. Kemudian sholat witir yang pangkatnya sama dengan sholat ba'diyah isya. Jangan ditinggalkan witir. Minimal 3, minimal 1 hasilnya. Cuman keterlaluan kalau 1. Idealnya 3, paling hebat ada 11 rakaat seperti itu. Insyaallah. Syukran jazilan Buya atas jawaban-jawabannya. Semoga dapat bermanfaat dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin amin Allahumma amin. Baik pemirsa Al-Bahjah TV, demikian tadi perbincangan kita pada episode kali ini. Insyaallah kita akan berjumpa lagi di episode selanjutnya. Saya Firas Bizi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bangga bersarung mangga.